Baik Sobat Hima TV, berikutnya kita akan masuk pada sesi berikutnya, yakni pembacaan Gelombang Cinta yang akan dibacakan oleh Imam MG dengan judul Hanya Penampilan Belaka. MZ. MG. Oh iya, MZ ya. Saya coba akan bergabung dulu dengan Mas Imam atau Mas MG ini. Assalamualaikum Mas Imam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah langsung nyambung. Sebentar Mas Imam, saya akan bacakan dulu untuk kurikulum vitae panjenengan. Mungkin beberapa menit begitu. Baik, Sobat Hima TV, pembacaan Gelombang Cinta akan disampaikan oleh Imam MJ ini, judulnya Hanya Penampilan Belaka. Untuk selanjutnya, kami persilakan untuk Mas Imam MJ untuk membacakan Gelombang Cinta dengan judul Hanya Penampilan Belaka. Silakan Mas Imam MJ. Assalamualaikum Buya, semoga sehat selalu. Amin, amin. Saya akan membacakan puisi yang menurut saya ini puisi yang amat panjang yang saya bacakan, selama ini saya bacakan itu puisi yang sangat panjang, itu puisi Buya nih. Dan saya mencoba untuk membacakan pada malam hari ini, dan mungkin ini juga hadiah spesial buat ulang tahun Buya yang kemarin saya belum bisa mengucapkan. Semoga panjang umur Buya. Amin. Hanya penampilan belaka. Sebaiknya ketika engkau melihat perilaku teman-temanmu, ada yang datang, ada yang pergi, tidak usah lihat secara berlebihan. Selalu ada sebagian teman yang kedekatannya bersamamu tidak lebih hanya sebagai imbuhan. Ada lagi sebagai teman yang pergi menjauh darimu hanya lumayan untuk sekedar bersih-bersih. Kemudian lagi teman-temanmu bermacam-macam, ada yang mendapatkan, ada yang dapat meningkatkan kualitas hidupmu melalui dialog dan diskusi bersama mereka tentang berbagai ilmu pengetahuan. Ada lagi teman-teman yang harus disikapi dengan diam dan tutup mulut saja. Kemudian lagi tidak perlu engkau berusaha payah dengan cara-cara yang tidak etis untuk meyakinkan semua teman-teman supaya mau memahami dan mengerti tentang maksud dan tujuan yang mulia itu. Nanti semua perilakumu akan selalu dibuntuti untuk dicarikan alasan guna menyalahkan dirimu. Nanti pada umumnya, wahai kekasihku, hampir semua lelaki ketika mencintai perempuan selalu yang dilihat adalah penampilan luaran, parasnya yang ayu, make-upnya yang mewah, wajahnya yang cantik jelita, sampai tas berharga miliaran. Sebaliknya, hampir semua laki-laki, hampir semua perempuan ketika mengagumi laki-laki, selalu yang dilihat adalah ucapannya yang memukau. Maka dapat dimaklumi cintamu yang terbengkalai disebabkan karena engkau kecewa. Omongan kekasihmu tidak sesuai dengan perbuatannya. Termasuk juga lelaki yang pernah menjadi kekasihmu itu kecewa. Dia berkata kepadaku, ternyata engkau hanya cantik wajahnya saja. Untuk itu ke depan, bila engkau masih ada hasrat untuk membangun cinta bersamaku, lihatlah amal perbuatanku dan
kubuktikan betapa aku mencintaimu. Sebaliknya nanti aku pun mencintaimu bukan karena kecantikan wajahmu, melainkan kebaikan hatimu dan ketulusan cintamu. Itu sebabnya lelaki banyak berbohong, itulah sebabnya perempuan uang belanja habis untuk perawatan muka. Jadi sebenarnya, wahai kekasihku, tidak ada otak kosong itu. Yang ada adalah otak yang berisi nilai-nilai keluhuran, dan ada otak yang dipadati dengan tetek bengek berupa masalah-masalah yang remeh, kecil, sepele, dan tak ada guna. Aku sangat mengerti, putus cinta pasti sangat menyakitkan hatimu. Wahai kekasihku, barangkali saja setelah engkau bersambung bersamaku, engkau akan terobati lagi. Memang, selama kita masih hidup, dunia ini pasti akan selalu menyakitkan hati. Terkadang kita mesti berhenti sejenak untuk beristirahat supaya menghapus kenangan. Ternyata betapa sulitnya melupakan. Akhirnya kita dikepung oleh kenangan dari segala penjuru. Sedangkan waktu terus berlalu, tak dapat dikendalikan oleh kita. Kehidupan ini, wahai kekasihku, tidak mungkin mengabulkan semua cita-citamu. Akan tetapi dengan sikap hati yang selalu menerima apapun pemberian Tuhan, engkau akan selalu bahagia dan dapat mensyukuri apapun yang engkau miliki. Terlalu banyak wanita yang ingin punya paras cantik jelita seperti wajahmu. Dalam jiwa kita banyak sisi-sisi gelap yang dapat dipahami. Memang aneh. Seringkali kita selalu mencintai sesuatu yang mengakibatkan kita tersiksa. Juga kita tidak sedikit yang kita rindukan justru malah menghancurkan diri kita. Oleh karena itulah, wahai kekasihku, jangan pernah memberikan kesempatan kepada siapapun untuk menyakiti hatimu, sehingga engkau bersedih sekalipun orang itu sangat engkau cintai. Aku tahu engkau sering bersedih hati, tapi nyatanya tidak seorang pun yang mau memahami kesedihanmu, kecuali hanya aku yang mengerti. Untuk mereka yang engkau sering kali melampiaskan kesedihanmu dengan tertawa terbahak-bahak lebar, sehingga mereka menganggap engkau bahagia. Tetapi dari sisi yang lain, mereka mentertawakan, bahkan sampai nyata-nyatanya menghina diriku karena aku tampil beda dari mereka. Tapi aku sebaliknya kasihan melihat mereka yang tidak beda, seperti copy paste. Sampai sekarang aku belum mampu menafsirkan perilaku mereka yang sering kali menjadi teman-temanmu. Mengapa mereka dengan segala bangganya menghinakan diriku, padahal kita sama-sama manusia? Sampai sekarang teka-teki ini belum dapat aku pahami. Mengapa bangga dengan menghina orang? Pertanyaan berikutnya untuk teman-temanmu, mengapa mereka tidak merasa cukup menyabar luaskan keburukan-keburukanku sampai harus berjuang dengan sungguh-sungguh menyembunyikan segala kebaikan-kebaikanku? Untuk itu,
Biar hanya engkau sendiri yang mengetahui ketulusan hatiku mencintai diriku. Aku tidak pernah punya keinginan untuk menjadi manusia yang sempurna. Hanya tidak pernah melakukan kesalahan. Yang penting aku ingin jadi manusia biasa. Biasa benar, biasa salah. Tetapi aku mampu mengambil pelajaran-pelajaran hidupku dari kesalahan-kesalahan yang pernah aku lakukan. Mungkin seperti ini yang lebih baik. Bagaimana aku melihat dirimu, wahai kekasihku? Izinkanlah aku ingin menilai, tetapi nanti tergantung bagaimana engkau menilainya. Bisa menjadi sanjungan, tetapi bisa juga menyalahkan. Engkau di tengah teman-temanmu persis seperti payung, selalu melindungi orang-orang lain supaya jangan basah kena hujan. Tetapi engkau sendiri tidak dapat melindungi diri sendiri sampai putus cintamu dari kekasihmu. Benar-benar ku melihatnya sampai seperti penghinaan. Dulu engkau sangat berharap sekali dari kekasihmu yang akan membahagiakan dirimu dengan janji-janji muluk berupa harta kekayaan. Sekarang engkau benar-benar dikecewakan. Oleh karena itu, wahai kekasihku, berbahagialah engkau sekarang sudah tidak berharap apa-apa kepadaku, kecuali hanya ketulusan cintaku padamu, sehingga engkau terjamin tidak ada kekecewaan bersamaku. Untuk membangun cinta bersamaku, wahai kekasihku, hanya satu permintaanku. Tinggalkan semua teman-temanmu dan kita pindah yang jauh. Agaknya sulit engkau dapat membangun apabila kemudian banyak orang sekitarmu yang menghancurkan. Lalu kapan kau dapat terbangun? Termasuk juga gelang, kalung, dan segala pemberian kekasihmu yang diminta lagi, segera kembalikan lagi. Nanti tinggal engkau hitung. Akan kuganti dengan yang lebih baik lagi. Dan intan, berlian yang ada di hatiku. Engkau tiba-tiba mendadak tertawa terbahak-bahak ketika mendengar intan berlian di hatiku yang kupersembahkan kepadamu. Lalu kujelaskan, intan itu ketulusan hati dan berlian itu adalah kesetiaan cinta. Akhirnya aku jelaskan kepadamu, aku punya harta pemberian Tuhanku. Tidak terlalu banyak, hanya cukup sajalah. Aku memilih berpenampilan sederhana karena aku merasa nyaman dengan pola hidup yang sederhana. Engkau hanya diam saja sambil terkadang mengangguk, mengerti. Jadi bagaimana? Kemudian engkau bertanya, yang engkau maksudkan adalah tentang perhiasan-perhiasan pemberian kekasihmu yang diminta kembali? Segera aku jawab tegas. Kembalikan semuanya, termasuk sampai sandal yang sudah rusak dan baju yang sudah usang. Kemudian engkau bertanya lagi, lalu bagaimana? Dia menuntut ganti rugi karena aku yang membatalkan pernikahannya. Tanyakan kepadanya, berapa minta ganti rugi? Pasti aku bayar semua nanti pada hari pernikahan kita. Kemudian aku anjurkan supaya pesta pernikahan kita sederhana saja, tidak usah terlalu mewah. Ternyata betul juga mantan calon suamimu datang menghadiri pesta perkawinan kita. Sebelum ijab kabul, aku berdiri di hadapan orang banyak dan aku umumkan akan ada serah terima ganti rugi. Setelah aku tegak berdiri di hadapan para undangan, ku sampaikan maksud dan tujuanku. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, hari ini sebelum ijab kabul saya ingin menyerahkan biaya ganti rugi sebesar 100 juta rupiah kepada sahabat saya atas imbalan kerugian akibat pembatalan pernikahannya. Mohon diterima.
Dia datang menghadap ke depan, menerima uang ganti rugi dengan rasa bangga. Di hari kebahagiaan kita itu, wahai kekasihku, aku benar-benar sangat bahagia berlipat ganda. Wahai kekasihku, aku benar-benar sangat bahagia yang berlipat ganda. Pertama, kebahagiaanku dapat mengawini dirimu yang sangat cantik jelita. Kedua, aku dapat memulihkan martabat dan harkat dirimu di depan orang banyak. Ketiga, aku sangat bahagia sekali dapat membuat orang merasa bangga dapat uang 100 juta. Padahal maksudku ingin menghinakan kejahatannya di hadapan orang banyak. Kejantanannya. Indramayu 04/02/2021. Abdul Syakur Yasin. Iya. Terima kasih. Terima kasih Mas Imam MJ, hanya penampilan belaka.